Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Puhaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan sehat walafiat dan kita senantiasa dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi: bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Pada kesempatan ini, di segmen bincang bola, kita telah kedatangan tamu pemain muda penuh talenta, bertenaga kuat, bahkan disebut-sebut memiliki tenaga kuda. Dia adalah pemain dari Persiraja, Mudasir, atau sering disapa Acil. Kita ucapkan selamat datang Acil di channel ini. Selamat. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Teman-teman, banyak dari kita ini yang barangkali penasaran bagaimana sepak terjang seorang Acil di kancah pesepak bolaan Indonesia, khususnya Persiraja. Bagaimana sih awal mula perjalanan karir seorang Acil itu dan dilirik oleh Persiraja? Awal mulanya 2016 pertama kali main. Sebenarnya bang dulu nggak main bola. Sebenarnya dulu memang nggak main bola karena kejadian musibah kemarin, almarhum ibu meninggal kan. Dari setelah almarhum ibu meninggal, ambil inisiatif ya harus main bola. Jadi pertama kemarin tuh main tarkam antar kampung gitu bang, antar kampung. Habis itu ada diajak-ajak main di kampung orang. Waktu itu dibayar kalau nggak salah 25.000 sekali main. Dari situlah ambil uang itu buat jajan sekolah. Untuk biar nggak berat lagi orang tua gitu kan. Jadi dengan niat kita ini mau main bola, kerja keras, latihan terus. Waktu itu pertama dipanggil waktu itu Liga Nusantara. Liga Nusantara 2016. Kalau sekarang kan Liga 3 Bang ya. Dulu Liga Nusantara itu pertama kali main bola. Jadi bawa nama daerah Aceh Beradaya ke Banda Aceh. Banda Aceh. Waktu itu ke Banda Aceh. Jadi dengan main bola berangkat ke Banda Aceh, habis itu pulang nggak lama di rumah, 2 minggu udah persiapan Popda waktu itu bang. Popda. Waktu persiapan Popda ditelepon sama pelatih suruh gabung lagi. Memang sebelumnya Popda sama Liga Nusantara ini kan memang udah sepaket lah, udah latihan. Jadi kebetulan waktu itu pelatih dari senior ini bawa Acil lah main ke tempat senior gitu. Jadi pulang dari Banda Aceh masuk lagi latihan sama tim Popda dia gitu. Nah tunggu, tadi kan di awal Acil mengatakan bahwa awalnya itu nggak main bola, habis itu kan tiba-tiba main bola. Apakah sebelum itu punya profesi lain atau atlet lain gitu, tidak? Atau sebelum main bola itu pernah mondok di pesantren 6 tahun. 6 tahun. Oh, anak pesantren teman-teman. Nah, di pesantren di mana itu? Pesantren di dekat-dekat rumah. Dekat rumah. Berarti anak pesantren yang kemudian main bola. Apa yang pada akhirnya di saat itu kan ibu kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Apa yang memutuskan Acil itu bermain bola? Kan ada pilihan-pilihan yang lain tuh. Apakah karena di keluarga sendiri punya darah bola atau bagaimana? Kalau di keluarga memang dari ayah, dari kakek semua main bola. Jadi sebelum mama meninggal itu memang saya sendiri memang nggak dikasih main bola bang. Kamu nak harus pergi ngaji nanti suatu saat nanti kalau mama udah nggak ada, siapa yang kirim doa ke mama gitu. Jadi situlah pergi ngaji. Pas udah hampir mau 7 tahun lah bang, mau 7 tahun, mama sakit, jadi bawa ke rumah sakit. Seminggu mama di rumah sakit, ya meninggal gitu kan. Jadi pulanglah ke rumah. Waktu itu acara 7.14 gitu bang ya. Setelah itu barulah mikir, bilang sama ayah, Acil mau berhentilah ngaji lah. Mau berhenti ngaji, Acil mau cari uang. Mau bantuin ayah, nggak mungkin ayah sendiri, ayah pun udah tua bang kan. Nah, jadi ya udahlah nak, nggak apa-apa kata ayah. Jadi dari situ
bilang lagi sama abang, karena abang kan Pemain bola. main bola. Bang, kayak mana bang main bola? Boleh, nggak apa-apa, main bola aja. Kalau nanti sukses syukur, kalau enggak ya mau gimana kan. Kata abang gitu. Udah latihan. Itulah yang pertama main tarkam lah di kampung. Masih dibayar 25.000. Iya. Berarti Acil sendiri berapa bersaudara di keluarga? Bersaudara 9. 9. Yang main bola berapa orang? Yang main bola abang 2, saya 1. Berarti 3 orang semuanya. Dan alhamdulillah Acil yang paling tinggi saat ini karirnya. Nah, kan Aceh boleh dibilang secara teori dibagi 3 tuh. Ada Barat Selatan, Aceh Pantura, Pantai Utara Timur, kemudian Aceh bagian tengah, gitu. Saat ini kan Acil satu-satunya orang dari Barat Selatan yang menjadi pemain Persiraja kan? Bangga nggak sih? Kemudian ada tanggung jawab moral lebih nggak rasanya? Kalau bangga, ya bangga sekali lah bang. Siapa yang nggak bangga? Apalagi kita main di klub terbesar di Aceh, Persiraja gitu. Mungkin banyak lah anak-anak Abdia yang pengen mau ke Persiraja, mungkin belum waktunya gitu Pak. Sekarang karena kita udah waktunya, ya kita manfaatin gitu. Kesempatan ini jangan kita sia-siain gitu. Siapa yang membawa Acil dari kampung, dari Abdia sana, dari Kabupaten Aceh Barat Daya ke Banda Aceh, ke Persiraja? Yang bawa saya dari kampung ke Banda Aceh ini itu tidak lepas dari tangannya Bang Yos. Bang Yos itu waktu itu yang berada di saat Acil di apa masih gimana bang ya? Masih mentah. Masih mentah lah. Bang Yos yang udah pegang Acil, rangkul Acil, maunya Acil ini harus jadi pemain sepak bola gitu. Nanti dari Bang Yos itu. Dari Bang Yos. Seberapa berarti Bang Yos untuk Acil? Bang Yos itu bahkan udah saya anggap sendiri, ayah sendiri, abang sendiri. Pokoknya di saat ada apa gimana gitu bilangnya. Kalau Bang Yos itu lebih lah dari keluarga. Pokoknya berarti lah. Nah, berarti lah. Nah, teman-teman yang untuk di Aceh sudah tahu lah. Banyak yang tahu Bang Yos. Bang Yos itu ya pemilik RIS, teman-teman. Bang Yos, saya sebut nih RIS nih, bisa jadi sponsor nanti. Salah satu ya pengusaha di bidang sport di Aceh. Istimewa Haji Abdia, dia juga buka gerai di Banda Aceh. Gitu. Dan suka sepak bola, Terus pernah nggak sekali waktu itu cekcok dengan Bang Yos dalam artian beda pendapat? Pernah nggak sih ada pengalaman-pengalaman seperti itu? Kalau masalah berpendapat lain tuh sering. Bahkan sering ribut sama Bang Yos kan. Cil, kamu jangan gini. Jadi Bang, aku harus gini gitu. Jadi pernah sering lah, pokoknya cekcok biasa lah. Biasa gitu. Jadi kedepannya ya perbaiki Bang, cuma perbaiki, minta maaf kan, kalau Acil salah minta maaf Bang. Jadi baik lagi, kedepannya kacau lagi gitu. Biasa. Bang Yos kalau nakal biasa, utamanya. Terus waktu berjalan gitu, kan main saya itu 2018 di Persija awal 2018 ya? 2018. Saat itu dipegang oleh Coach Ahyar, saat ini asisten pelatih. Dulu beliau pelatih kepala gitu. Kan Acil tuh disanding-sandingkan tuh dulu, bukan dalam artian siapa lebih baik sih, sebagai kaca lah gitu itu dengan Vivi Asrijal saat itu, Bang Vivi kalau Acil. Juga orang Abdia, beliau pernah jadi top skor Persiraja di masanya 2018 gitu. Dulu ketika sering disanding-sandingkan dengan Bang Vivi itu pernah terasa berat nggak sih secara psikologi? Kalau di waktu itu kan memang Bang Vivi udah luar biasa. Saya masuk ke Persiraja dia udah 2017. Lagi top-topnya. Lagi top-topnya. Jadi kata inilah dari Bang Yos kan. Kata-kata dari Bang Yos, kamu jangan ngalah, jangan kalah dari Bang Vivi. Nah, kalau dia bisa gitu, kamu harus lebih dari dia gitu. Pokoknya bersainglah dengan secara sehat gitu. Kalau jadilah dia tuh panutan, idola lah gitu saya bilang. Tadi saya akan tanya 3 orang dalam hidup Acil. Tadi pertama Bang Yos sudah, kedua ketika saya sebut nama
Ahyar Ilyas, apa yang terbayang di benak Acil? Gus Ahyar Ilyas, orang tua lah, Orang tua. orang tua untuk saat ini bang ya, yang sering ingetin salahnya, baiknya, pasti diingetin sama Gus Ahyar. Pertanyaan sederhana, pernah dimarahin, betul-betul dimarahin nggak sih? Dimarahin betul-betul enggak, cuman Dia kesel ke Acil mungkin? ya kesel ada. Ada. Nah, pasti ada lah bang. Pasti ada. Terus saat seperti itu, Acil menanggapinya seperti apa? Menanggapinya, mungkin saya salah gitu. Jadi kalau udah Gus Ahyar marah, Acil baliknya ke Bang Yos, Bang. Acil ada dimarahin sama Gus Ahyar, mungkin Acil salah bang, coba abang tanya lah sama Gus Ahyar, salah Acil di mana gitu. Biar diperbaiki. Jadi perbaiki gitu bang. Jadi bilang sama Bang Yos sampein ke Bang Ahyar. Jadi biar nggak salah paham nih kan. Jadi disinkronkan. Bang. Nah, satu lagi nama sangat penting juga, lagi hangat-hangatnya. Apa yang terbayang ketika saya sebut namanya? Tolong diralat kalau salah. Hasdiana. Siapa namanya? Hasdiana ya? Siapa namanya? Pacar Acil, siapa namanya? Oh, Hazira. Hazira nama Hazira. ujungnya. Apa yang terbayang ketika sebut nama Hazira? Ya, Jangan berat kali, ayo dong. apa ya? Orang inilah yang Yang apa? Bilang aja yang dia support. yang selalu support gitu, yang selalu kasih doa. Bahkan dia sering kalau sebelum latihan dia mau video call gitu, mau telepon. Ya dia sering ya kasih semangat kan, doa semangat latihannya, fokus gitu katanya. Hal-hal seperti itu menurut Acil positif nggak untuk Acil berkembang semangat gitu? Ya positif. Positif. Saya menganggapnya positif. Nah, kalau ada orang yang mungkin bukan dia aja gitu bang, Ya. banyak orang. Tapi kalau orang yang kita ini kan, orang yang spesial, kasih dukungan gitu ya bangga lah bang. Bangga. Jadi motivasi lebih. Gitu. Dan beberapa kesempatan juga Hazira juga menonton, menyaksikan langsung, memberikan support dari tribun teman-teman gitu. Ya, Hazira itu pacarnya Acil. Anak mana? Anak lu semua ya? Anak Lusmo ya. Oke. Sekian segitu saja. Lain-lainnya nanti. Acil masih muda, masih butuh banyak jam terbang gitu. Saat ini juga masih belum terlalu sering menjadi pilihan inti, tapi selalu ada kemungkinan untuk dimasukkan. Bagaimana Acil menanggapi keadaan seperti itu? Di saat dikasih kesempatan penuh gitu sama Kus, saya sendiri sebelum main nih bang kan, sebelum main berpikir gimana cara saya main bola sore ini, dicoba gitu bang, harus baik lah, maksimal biar pokoknya menjadi nilai plus lagi di mata pelatih. biar kasih nampak nilai plusnya sama pelatih kalau kita ini mampu gitu. Nah terus kan yang namanya pemain muda di mana-mana kan tidak otomatis proses lah ini tuh. Untuk Acil sendiri seberapa banyak sih belajar dari senior di Persir aja? Kalau belajar tiap malam, tiap hari, tiap mau latihan, belajar sama senior. Sharing terus. Jadi kalau ada senior yang komen gitu kan, Acil gini, senior. Oh iya bang, nanti kan seniornya beda-beda nih. Iya. Nah, ada mungkin seniornya suruh kayak gini, jadi senior lain harus kayak gini. Jadi cara menanggapinya kan beda-beda. Jadi Acil kombinasikan nanti. Jadi kalau ini kalau di senior bilang gini, senior lain bilang gitu, jadi ya kita inilah bang ya. Ambil yang panah yang inilah. Acil satu kamar sama Cik Devri ya, Devri Rizky. Iya, satu kamar sama Bang Devri Rizky. Berarti
karena di posisi nyaris sama sebagai winger itu, Cie Defri banyak memberi memberi warna lah. Ya, jadi sering lah kalau sama Bang Defri hampir tiap waktu. Tiap waktu sharing sama Bang Defri, Bang kayak mana Bang ke depannya gitu. Udahlah Acil, nggak apa-apa katanya. Pokoknya sekarang Acil harus fokus gitu, fokus latihan, fokus. Pokoknya tidur harus teratur, makan harus teratur. Pokoknya pola hidup lah ini. Pola hidup. Pokoknya gitulah cerita Bang Defri. Kalau mau jadi main bola yang sukses, ya harus kerja keras katanya. Masih panjang sih waktunya, karena ini juga belum apa-apa kan, kayak gitu. Acil sendiri, komen orang beda-beda sih. Iya. Pasti itu. Acil sendiri saat ini merasa sudah menjadi bintang sih belum? Belum. Kalau sekarang belum apa-apanya. Belum apa-apanya. Kalau orang biasa tuh ada haters. Biasa tuh, biasa. Ya. Apapun profesi kita. Kalau ya ada yang menyebut Acil tuh misalnya udah merasa bintang, sok bintang, ada nggak ya yang dapat komen seperti itu? Atau ada yang DM itu ada nggak? Ada. Sebagian teman pun bilang gitu. Diajak ngopi kan. Ya paling bilangnya maaf bro, kawan gitu kan. Kalau untuk malam ini nggak bisa, jadi udah telat pun ngapain kita keluar lagi gitu, malam besok aja. Jadi teman-teman pun ada yang bilang merasa tersinggung. Wah Acil dulu kan nggak kayak gini, kok sekarang kayak gini ya. Bukannya aku berubah misalnya, saya udah ada kerjaan saya nih, kerjaan saya harus profesional, harus profesional. Jadi kalau mau ngajak ngopi ya ngopi, nggak masalah. Tapi waktu, tapi belum ini waktu yang terlalu singkat gitu Bang. Gimana mau ngopi kan? Jaga kondisi juga. Jadi kawan pun bilang, alah udahlah Acil udah sombong ya. Nggak sombong. Jadi karena hal-hal gitu beberapa teman-teman tidak dewasa atau netizen tidak dewasa, jadinya mulut ke mulut seolah-olah Acil sudah merasa bintang. Sempat terganggu nggak sih dengan hal yang seperti itu? Enggak Bang. Enggak. Paling ya delete aja lah. Iya. Karena nggak semua orang juga paham kondisi kita kan. Terus Acil sendiri ini kan punya kelebihan nih, tenaga kuat sekali, paling kuat lah pokoknya di antara, selain soal muda ya, paling kuat, speednya di atas rata-rata gitu. Apa sih yang membuat Acil tuh speednya tinggi, daya tahan endurance-nya kuat? Itu memang bawaan atau Acil latih sendiri? Karena banyak juga yang latihan tapi tidak sekuat Acil. Itu mungkin udah bawaan Bang. Bawaan. Dulu di kampung latihannya di sawah, sawah yang udah berlumpur. Di situ latihan. Pernah main bola di sawah juga waktu kecil tuh. Jadi kalau udah di lumpur aja kayak gini kita lari ya, apalagi di lapangan lebih. Bahkan lebih gitu. Jadi ya latihan tiap hari juga Bang. Latihan nggak sprint sih, cuman jaga kebugaran tubuh gitu biar nggak kaku gitu Bang. Jadi latihan tiap hari ada. Nah teman-teman, salah satu problem Acil, dan Acil mengakui itu adalah soal finishing touch ini, sentuhan di finishing yang masih bermasalah. Problemnya kuatnya melebihi rata-rata, tapi akurasinya nembak burung kadang-kadang. Apa sih masalahnya Acil yang Acil rasa-rasa sendiri gitu? Masalahnya mungkin karena kita nggak pede Bang ya. Karena kita nggak pede, kurang percaya diri. Mungkin kalau kita kurang percaya diri untuk pas di depan gawang, ya teknik itu selesai semua. Selesai itu. Mungkin karena mental juga Bang, aku merasa takut masih kalau udah berhadapan 1 lawan 1 gitu, takut. Padahal bisa harusnya kan? Padahal bisa, kalau kita pikir bisa. Karena soal mental tadi kita nggak percaya diri, jadi ya ambiar gitu. Nah, padahal kan kalau dibilang terlalu lama, tidak lama-lama banget gitu, tapi sudah lumayan 2018, 2019, sekarang kan masih 2020 gitu. Butuh berapa lama lagi sih untuk memperkuat mental Acil sendiri? Iya. Kalau ya mulai sekarang lah belajar Bang ya. Apalagi kan atmosfer Liga 1 kan lebih keras. Nah, jadi dari sinilah kita belajar, main Liga 1 kayak gini, Liga 2 kayak gini, Liga 3 kayak gini ya. Berarti nah, Acil sendiri ketika dari Liga 2 bermain di Liga 1, terasa shock nggak sih? Ketika auranya tuh beda nggak sih? Kalau yang Acil rasa ya? Kalau bedanya Liga 2 sama Liga 1 mah kan ya atmosfernya aja. Jadi
pemainnya pun beda-beda. Jadi di Liga 1 ini banyak pemain-pemain bintang gitu kan. Jadi karena saya belum merasakan mainnya Liga 1, jadi nggak banyak komen lah. Karena belum pernah main Liga 1 kan. Karena kemarin sempat cedera gitu Bang. Jadi nggak sempat nggak masuk tim gitu. Tapi rasanya agak gari-gari sedap gitu. Jadi ya pengen dalam hati kapan ya aku sembuh biar aku bisa main gitu. Pengen main di Liga 1 bisa ditonton sama keluarga gitu. Jadi pencapaian lah pastinya. Nah, Acil sendiri kan sebagai nggak ada pemain yang mau cadangan pada prinsipnya. Pada prinsipnya selalu ingin do the best gitu, fight terus gitu. Acil nggak akan pernah mau kan jadi camat? Kalau udah ya mungkin itu semua udah kita serahkan sama pelatih kan. Pasti. Jadi kalau misalnya pelatih udah kasih kesempatan buat kita ya kita manfaatin gitu. Kalau belum ya kita harus belajar lagi gitu. Kerja keras lagi, latihan terus gitu. Untuk bisa dapat kepercayaan pelatih lagi gitu, Bang. Nah, kalau untuk Coach Henry Susilo sendiri kan dia sering juga bercanda nih sama Acil. Dia apa sih yang sering kasih tahu ke Acil tuh apa sih? Kasih tahu dia jarang kasih tahu banget, cuman sekali dia kasih tahu masuk ke hati gitu. Maksudnya, nah, contoh dia panggil bukan lagi Acil, bukan lagi siapa-siapa. Nah, kamu harus mainnya harus bagus gitu katanya. Tapi walaupun di depan orang sering bercandain apa bilang lala pecu katanya kan. Jadi kalau udah ketemu sendiri-sendiri nih, jadi dia bilang kasih motivasi kamu harus main bagus. Bapak perjuangin kamu biar kamu bisa berangkat gitu gini-gini lah kata Henry Yakus. Nah, jadi dari apa yang dia bilang ya termotivasi kan. Terus ini Acil kan dari dulu tuh seringnya main di depan terus sepertinya ada wacana itu Coach Henry itu akan mentransformasi posisi Acil menjadi wingback anak siam gak sih? Kalau dimanapun ditaruhnya sama pelatih ya kita harus siap. Jadi kalau kita misalnya posisi asli kita kan winger, ya kita harus matangkan di winger gitu. Kalau misalnya pelatih nanti ya kamu harus main di sini, otomatis kan kita harus siap Bang itu. Harus siap, harus tampil lah maksimal mungkin gitu sama pelatih. Karena kan kalau transformasi dari winger ke wingback sama seperti Bang Agus kan dulunya juga winger, tapi dia transformasi gitu. Teman-teman, silap saya tadi, Acil satu-satunya pemain dari Abdia. Kalau dari Barat Selatan ada dua, satu lagi adalah Bang Agus Suhendra yang lebih senior dan lebih awal. Gitu. Nah, Acil sendiri bagaimana sih target untuk pribadi di Liga 1 ini bersama Persiraja? Targetnya ya harus mampu berbuat lebih buat Persiraja. Tambah gitu. jam terbang. Harus bisa pokoknya dalam diri Acil ini harus bisa lah dapat menit bermain gitu, biar apalagi kan di Pulau Jawa kan banyak orang tonton gitu Bang. Otomatis kan kita jual harga diri kita juga. Kalau misalnya nanti rezekinya masih di Persiraja, ya Persiraja. Kalau misalnya udah di luar ya di luar gitu. Nah, teman-teman, Acil juga beberapa kesempatan ketika mempromosikan Persiraja mendapatkan kesempatan bermain gitu. Nah, kemarin saat sebelum memilih bertahan di Persiraja, ada berapa tim sih yang coba mendekati Acil saat itu? Nggak ada, cuman kebetulan ada agen yang telepon? Ada agen yang WA waktu itu. Waktu itu dia mau bawa Acil ke Cimahi Bang. PSKC Cimahi. Yang baru promosi. Jadi Acil bilang sama Bang Depri kan. Bang, telepon sama Bang Depri, Bang Acil ada di WA nih sama agen. Nah, katanya mau ke Cimahi mau dibawa ke sana. Jadi kata Bang Depri waktu itu Acil pilih dulu Persiraja katanya. Persiraja kan udah Liga 1. Jadi untuk tahun depan mudah untuk cari tim katanya. Nah, apalagi Acil banyak menit bermain. Tahun depan kalau nggak di Liga 1, Liga 2 udah pasti katanya kata Bang Depri. Ya udahlah Bang. Jadi apa yang kata Bang Depri ikutin gitu. Ya itu kan keputusan besar dalam hidup ya, harus tanya orang-orang yang berpengalaman lah. Itu satu. Kemudian
ada nggak target khusus, misalnya saya pengennya 2 gol nih, 3 gol gitu? Kalau pengen cetak gol ya kapan main harus cetak gol. Setiap main harus cetak gol. Cuman ya mungkin kurang menit bermain ya Bang. Kasih menit main pun Pokoknya hasratnya kalau dipercayakan, kalau bisa gol, golin. Golin gitu. Kalau bisa setiap main, setiap bertanding harus cetak gol gitu. Sejauh ini kalau di kampung sendiri Abdia kemana-mana acil-acil aja ya kalau yang main bola ya, namanya ya. Ya mungkin ya Pak. Cuman saya sendiri ya udah pulang ke kampung udah biasa-biasa. Cuman kalau Ya kita biasa aja. biasa aja. Kalau ajak kawan main, ayo main. Kalau ngopi, ketemu, jumpa di mana nggak apa-apa. Ada waktu buat teman-teman gitu. Jadi kalau di kampung, kalau waktunya latihan, teman-teman pun ngerti. Saya mau latihan dulu katanya. Oke nggak apa-apa. Nah, untuk Acil sendiri kalau pemain di dunia itu siapa sih idola? Idola saya untuk saat ini Filipe Coutinho. Apa alasan? Alasannya ya punya dribble yang bagus, finishingnya bagus, placingnya bagus. Nah, jadi orangnya pun nggak neko-neko gitu. Idola Acil teman-teman, Filipe Coutinho. Apa ya? Mungkin terakhir Acil sendiri melihat bisa nggak kira-kira Persiraja itu masuk 4 besar atau 5 besar musim ini? Saya yakin. Dengan pemain sekarang ya mungkin nggak ada bintang-bintangnya kali lah Bang ya. Cuman mau kerja? senior pun kami ya kita nih pemain muda kan ikut ya apa kata senior ya kita harus kerja keras, kita harus semangat. Daya juang kita harus tinggi. Cuman tim Persiraja ini lebihnya ke semangat aja. Kekeluargaannya hangat. Keluarganya hangat. Gitu. Insya Allah bisa lah. Bisa insya Allah. Nah, penutup, apa sih godaan terbesar bagi pemain muda dapat tim bagus, kemudian bermain di Liga 1? Apa sih godaan terbesar yang Acil rasa sebagai pemain muda? Godaannya godaan gimana nih Bang? Ya apapun, godaan media sosial kah, dianggap bintang kah, atau godaan-godaan duniawi lainnya? Oh itu enggak, cuman kalau godaan-godaan itu ya pasti ada lah Bang, pasti ada. Yang paling berat apa sih yang Acil bayangkan? Begadang. Pola hidup. Pola hidup. Karena dulu pun sering suka kali bergadang. Dulu. Jadi kalau ada teman-teman kalau lagi nih kadang-kadang kita nih ada waktu kita pas kepala, ada waktu kita nggak pas kepala, lagi hang. Kalau udah lagi hang, jalannya ya, teman-teman, ayo kita keluar ya keluar. Nanti intinya kalau salah kontrol pemain muda selesai. Itulah. Pandai-pandailah bawa diri lah. Bawa diri. Oke, teman-teman, waktu dan kesempatan pula lah yang pada akhirnya menyudahi bincang bola kita kali ini dengan pemain bertenaga muda dari Persiraja, Mudasir atau Acil. Saya, masyarakat Aceh dan publik sepak bola di Indonesia mendoakan mudah-mudahan karir Acil terus moncer, melejit, sukses, terhindar dari cedera-cedera parah, sehat selalu pastinya, amin ya rabbal alamin, dan bisa membawa Persiraja di tempat yang paling layak. Teman-teman, mudah-mudahan dari bincang bola kami tadi itu ada manfaatnya. Tapi jika pun tidak, ya nggak apa-apa. Jika Anda merasa apa yang kami sampaikan memotivasi, memberikan inspirasi, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Tapi jika pun Anda merasa apa yang kami bincangkan tadi banyak tanda kutipnya, dengan hormat, silahkan tekan tombol dislike. Kita jumpa di lain kesempatan. Mudasir atau Acil undur diri.
Saya Ihsan Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.